Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Abimanyu. Mohon maaf, buat abang di sana tanya di saya, Kang, PSU-nya bisa nggak buat ngecas HP gitu kan? Nah, insya Allah bisa untuk ngecas HP. Mau ngecas laptop sampai 3 MacBook pun juga udah pernah dites sama Guru Irawan Margono ya. Udah bisa dipakai untuk ngecas 3 buah laptop MacBook Pro 15 incinya 2 dan 13 incinya 1. Nah, cuman yang versi ini terpisah dengan SMP-nya. Jadi SMP-nya di situ. SMP-nya 24 volt 30 ampere yang saya pakai untuk suplai. Nah, cuman nyambung ke belakangnya cuman gini aja. Nah, ke belakangnya cuman gitu aja. Jadi plus ketemu plus, min ketemu jalur min dah. SMP yang digunakan 30 ampere. Nah, jenengan juga bisa menggunakan SMP 20 ampere, 15 ampere, 30 ampere itu bisa dipakai sebagai sumber catu dayanya bisa. Cuman nanti output ampernya pun juga mengecil. Ini kalau saya suplai dengan SMP 30 ampere, nanti output ampernya lebih dari 30. Lebih dari 20 ya. Ini kan saya suplai dengan SMPS 30 ampere. Jadi PSUAB ini opsional. Maksudnya opsional itu tergantung rekan-rekan mau suplai dengan berapa ampere. Suplai tegangan catu dayanya ini loh. Ini mau pakai berapa ampere. Nah, jenengan pakai 10 ampere berarti kan 240 watt tuh. 10 kali 24 kan 240 watt. Sedangkan 240 watt itu nggak mungkin dipakai semua. Kisaran 180 watt atau 75% baru bisa dikonsumsi oleh PSU ini. Ya, dikonsumsi PSUAB, tapi sisanya 25% untuk operasional ini sendiri gitu loh. Jadi Bang, ini PSU suplainya 10 ampere punya saya, harusnya ampernya kan gede. Nah, ya nggak mungkin. Karena perhitungan watt itu sama dengan volt kali ampere. Kalau voltnya tinggi ya ampere rendah. Kalau voltnya rendah ampere yang tinggi. Nah, sedangkan ini PSU ini saya buat sampai sekitar 23 atau 22 volt dengan 20 ampere. Sekarang dengan 20 kali 20 aja sudah 400 watt. Ya kan? Sudah 400 watt. Nah, kalau jenengan kasih SMP cuma 10 ampere ya tidak kuat. Mau minta ampernya tinggi yo nggak bisa. Karena kan perhitungan volt kali ampere itu kan sama dengan watt. Jadi opsional, tergantung rekan-rekan tuh mau pakai SMP berapa gitu. Ya. Jadi kalau SMP semakin besar, ya otomatis output ampernya juga semakin gede. Makanya saya buat yang model kayak gini itu, Mas Abi aku sudah punya SMP bekas CCTV, yo monggo silakan dipakai. Mas Abi aku punya SMP nganggur nih 20 ampere, ya sudah pakai gitu. Tapi lah jenengan teman-teman kepingin yang include jadi satu dengan boxnya, yo bisa tak buatin. Cuman yo beda budget karena akrilnya juga semakin gede. Kemudian SMP di dalamnya saya pakai 30 ampere, langsung 30 ampere saya masukkan ke dalam. Ya, oke. Nah, abang tadi tanya bisa untuk ngecas HP nggak bang? Insya Allah bisa. Di sini ada dua monitoring. Kan, analog dan digital. Default analognya itu cuma 1 ampere. Nah, cuma 1 ampere. Jadi ini untuk konsumsi atau monitoring ampere yang tertera di sini cuma saya batasi 1 ampere. Dan di sini sudah ada saklar nih. Nah, saklar pemindah nih. Kalau misalnya ada HP matot datangnya ya. Ada HP matot datangnya kan seorang teknisi kan pasti dianalisa dulu kan. Nah, itu bisa pakai yang ini, analog ini. Rata-rata teknisi-teknisi zaman dulu ya, teknisi jadul atau ya pokoknya mbah-mbahnya teknisi itu senengnya baca lewat analognya.
Ya, baca lewat analognya udah tahu, oh sekian ampere. Masalah presisi atau tidaknya saya nggak tahu, karena ini kan yang buat bukan saya, ini yang buat pabrik. Saya cuma beli tak pasang gitu. Nah, kalau di sini itu untuk MBR nanti beda, penjelasan saya untuk MBR beda, karena kalau MBR itu misalnya tertera di digital itu 10, di sini 5, nggak tahu, mungkin karena ini jarum lebih berat mungkin pembacaannya gitu ya. Tapi lain ini nanti yang saya jelasin, lain ini ya. Nah, saya tambahin juga dengan USB charger Kang, USB ngecas di sini. Ini ampere bisa besar loh. Ini bisa sampai 20 ampere. Kenapa? Karena ini cuman saya paralel dari output probe-nya. Output probe dari sini tak masukin ke sini. Jadi ini bisa keluar 22 atau 23 volt dengan ampere 20. Nek sampean pakai untuk ngecas cuman satu, yo rugi. Maksudnya rugi gini loh, sebenarnya bukan rugi ya. Jenengan beliau tempat casasan sing isine banyak Kang. Isine banyak, jadi nanti bisa ngecas untuk beberapa puluh atau berapa 5 atau 6 handphone langsung bisa diambilkan dari sini. Tapi harus handphone yang benar-benar normal, karena kalau misalnya nggak normal dihajar dengan 20 ampere. Apalagi kalau jangan buka proteksinya ini. Proteksinya ini bisa dibuka sampai 20 ampere lebih. Jadi nek mau ngecas, kalau cuman punya satu kabel kan berarti cuma satu HP. Istilahnya satu colokan ya, bukan satu kabel, sorry. Satu colokan kayak gini, dicolok ke sini berarti kan cuma satu HP yang bisa kita colok. Belilah tempat colok-colokan bekas-bekasan itu, atau misalnya memang sudah rusak, diambil tempatnya aja. Diambil tempatnya, dimodif sendiri, jadi satu colokan ke sini nanti outputnya bisa sampai 4, 5 gitu loh. Colokannya lah, colokan-colokan tempat ngecas itu loh. Sudah banyak yang modif di grup support itu, sudah banyak. Tempatnya satu, inputnya satu, nanti dicoba cabang-cabang jadi isinya banyak. Jadi mungkin 3 atau 4 atau 5 bisa. Kenapa? Karena ini 5 voltnya juga bisa keluar 20 ampere. 5 voltnya juga bisa keluar mungkin 10 ke atas lah, ambil aja 10 ke atas. Berarti kan kalau untuk ngecas handphone kan bisa banyak. Oke? Biar nggak bingung lah, tak jelasin sambil tak nyalakan ya. Ini tak setting 0 dulu. Oke. Begitu di on kan ada suara bunyi buzzer. Ini suara protek. Suara protek harus ditekan ini nih. Harus dirilis. Nah, dibuang supaya tegangannya muncul. Ya kan? Begitu tegangan muncul, di sini sudah ada kalibrasi ampere. Ini bukan ampere. Bukan ampere yang dikeluarin, maksudnya 2,6 ampere. Itu bukan, ini kalibrasi, ini interval. Contoh misalkan 2,6 ini mengeluarkan 1 ampere gitu ya. Nah, nanti misalnya jenengan buka 2,7, 2,8, dia bisa naik proteksinya. 2,6 ini diprotek 1 ampere. Nanti jenengan buka misalnya 3, interval ketiga, ini bisa buka sampai 10 ampere. Ya, jadi ini kalibrasi ampere, perkaliannya gitu loh. Perkalian, ibaratnya gini Mas. Kalau di sini angka 1 nanti keluarnya 3 gitu aja. Kalau di sini angka 2 keluarnya 5. Kalau di sini angka 3 keluarnya 7 gitu loh. Perkalian ini, interval. Ya. Oke? Nah, jenengan mau ngecas kan tegangan disettingkan 5 voltan, ya. 5 volt. Berarti kita setting nanti di 5 volt. Ya, 4,9 boleh lah. Nah, terus di sini ada 2 monitoring. Kalau yang atas berarti nanti monitoringnya di sini nih. Monitoringnya di sini. Tapi kalau jenengan tekan yang bawah, nanti monitoringnya di sini. Ini begitu jenengan tekan ini udah otomatis. Ini otomatis nurun. Nah, ya toh? Otomatis nurun. Jadi kalau misalkan ditekan gini, tek gini, ini yang baca yang bawah. Ini yang dibaca di bawah. Nah, saya naikkan sampai full pun dia cuman seputaran 2,6 karena memang ringnya dibatasi cuman 1 ampere, 1 sampai 2 ampere. Jadi ini begitu tak puter pun dia cuman pergerakannya cuman 1 volt. Karena sudah dibatasi, diprotek gitu. Nggak bisa ngeluarin lebih dari 1,5 atau 2 ampere. Udah terprotek. Tapi kalau misalnya jenengan tekan ini, jenengan arahkan ke atas, yang dibaca kan ampere atas tuh. Ya toh? Yang dibaca ampere atas.
ini jenengan bisa keluarkan sampai 10 ampere lebih dengan apa? Ngebuka proteksinya. Nah, itu proteksinya bisa gerak kan? Nah, sampai 3,9. Ini 3,9 bisa lebih dari 10 ampere. Jadi seumpama kita ngecas nih. Kita ngecas cuman satu HP, masih bisa dimonitoring dengan 1 ampernya ini. Tapi lain jenengan ngecas 4 atau 5 atau 6 HP bersama-sama dengan colokannya yang banyak isinya itu, sumbernya dari sini Kang. Sumbernya dari sini, nanti jenengan pasangi colokan-colokan yang isinya oke itu loh. Mungkin kan ada toh merek Orico, merek apa itu banyak isinya misalnya 10. Cek nih di sini. Nah, jenengan bisa ngecas di situ. Nah, nanti lain jenengan ngecas di situ, kalau diarahkan ke bawah, dia cuma bisa ngebaca 1 ampere. Misalnya contoh 1 HP itu misalnya setengah ampere. Berarti kan cuma bisa dibaca 2. Berarti harus disarankan saklarnya ke sini. Kalau enggak nanti ini analognya montok ke bawah, mentok ke sini terus. Terus yang dikeluarkan cuman sebatas, paling cuman seputaran 1,5 sampai 2 ampere. Sehingga HP yang bisa dicolok cuman 2 atau 3. Gitu? Cuman 2 atau 3 yang bisa dicolok. Makanya harus ini dipindah ke atas supaya bisa ngebaca 6 atau 7 atau 10 HP yang jenengan cas. Tapi ingat sekali lagi, HP yang dicas harus HP normal. Soalnya apa? Begitu jenengan buka ini kalibrasinya sampai 3, lek anek konsleting di HP dihantam dengan 10 ampere loh. HP kudu HP sing normal, jangan HP sing bermasalah. Ini bisa juga jadi MBR. Ya. Ini bisa jadi MBR dengan 20 ampere. Nanti saya tunjukkan. Ini bisa jadi MBR. Ya. Jadi ya memang tampilannya jadul sih. Lek jenengan nyari tampilan sing mewah, saya nyerah. Bisa aja beli pabrikan sing harga jutaan, monggo. Harga 2-3 juta pabrikan aja saya ngelihat PSU paling sekitar 5 atau 6 ampere. Sedangkan ini bisa lebih dari 5 atau 6 ampere tergantung suplai SMPSC. Sampai sini tergantung. Jenengan mau pakai 40 ampere 24 volt bisa. Karena memang saya pakai 24 sehingga di sini bisa ngeluarin sampai 22 atau 23. Ya, jadi nek dibaca dengan ampere analog jarum itu arahkan ke bawah. Nah, ini secara otomatis akan otomatis ngelok, nggak mungkin bisa dikeluarin lebih dari ini yang saya setting. Di sini 2,6, cuman paling sekitaran 1,5 ampere udah. Begitu dikasih HP banyak, tek langsung merotek nanti dia, tek merotek. Oke. Kita tes di ampere yang kecil ya, di ini ampere analog ya. Saya kecilin, kita udah tes di 4,9 volt, kita colok ke sini. Ini USB Type C yang saya pakai. Nah, nanti yang terbaca adalah yang bawah. Yang terbaca itu yang bawah, bukan yang atas, karena ini saklarnya saya pakai ke arah bawah, lampu indikatornya bawah. Nah, ampere naik kan? Sudah mulai kelihatan sedikit nggak? Ampere naik kan? Nah, ya toh? Sudah naik kan itu di seputaran 400 mA ya. Seputaran 400 mA. Ya kan? Nah, kalau misalnya jenengan ngecas lebih dari 1 HP atau jenengan ngecas 4 atau 5 HP, ya. 4 atau 5 HP otomatis nanti mentok sudah. Wong 1 HP aja 400 mA. Ya kan? Ini udah ngisi nih. Ini memang apa ya, tombolnya rusak, jadi tak copot nih. Ini memang tombolnya rusak. Nah, memang harus pakai pinset nih. Tombolnya memang rusak, nggak terlalu sensitif. Ya. Jadi untuk ngecas handphone itu tergantung jenengan mau pakai yang mana. Gitu. Ngisi cuman rodok suloyo, rodok apa ya? Rodok bermasalah di tombol. HP anak saya nggak pernah kepake soalnya. Tapi ngisi. Nah, tadi 38 udah 39. Ya kan? Nah, 40 dan ngisinya cepet. Kenapa? Ini jenengan buka berapapun bisa. Cuman biarpun ini jenengan buka, dia nggak mempengaruhi berapa naik ampernya, karena menyesuaikan otomatis yang dibutuhkan misalnya 400 mA ya, dia akan mengisi 400 mA.
Nah sekarang misalkan nih, jangan pengen baca ininya, ya tinggal disaklar ke sini, ya disaklar ke sini. Nah nanti dia akan ngebaca loh 470 mA. Ada perbedaan sedikit ya, di sini 400 lebih sedikit, di sini 470. Ya wajar lah, namanya analog dengan digital kan, ringan digital kan pembacaannya. Nah ini kan ini 400-an ya, 400 lebih sedikit itu karena aku shooting agak miring, jadi harusnya di atas 4, di atas 0,4, di atas 0,4. Kalau seperti ini saya tekan saklarnya, nanti yang baca yang atas. Nah jadi bisa dipakai untuk ngecas, bahkan ngecas MacBook Pro loh ya. Ini sudah dites sama Guru Irawan Margono yang udah pernah tak kirim berapa bulan yang lalu. MacBook Pro 3 biji, MacBook Pro 3 biji, 15 inci itu 2, lalu 13 incinya 1. Dicas bersama-sama. Itu di sini bisa ngeluarin sampai 12 ampere dengan 17, sekian volt dalam keadaan nyala. Ya. Jadi PSU ini 20 ampere pure karena hitungannya adalah watt. Wattnya yang saya pakai 720, SMPS 30 ampere. Konsumsi yang bisa kita gunakan sekitar 540-an lah, karena itu tadi saya bilang 75% dikonsumsi PSU, 25% dipakai untuk running SMPS-nya sendiri. Running itu ini saya sebut SMPS, yang ini PSU-nya. Ini suplai catu dayane ngono lho Mas. Kadang ada orang bingung SMPS itu apa tuh Mas Abi gitu. Ya, SMPS-nya ini, PSU-nya di sini. Bikin pusing aja AB ini ya. Banyak pilihan lagi. Nah, banyak yang seperti itu, inbox saya, WA ke saya. Nah, sekarang kalau misalkan ini sudah bisa untuk ngecas ya. Dan naik berapa persen ini? Sayangnya tombolnya loh. Karena mau nyervis sekarang udah rasa-rasa. Coba apa ya Lisan. Nah, ya. Jadi pakai pinset malian. Sebentar dia udah naik. Soalnya cepet, ampere besar, suplainya besar. Jadi modifikasian sendiri, lek jenengan membeli alat DAB itu malah tak malah tak ajak pikirannya untuk improve untuk 41 ya sudah. Ini 41% udah. Ya. Tuh mati lagi. Matinya karena layar tombolnya ndak bagus, cabut. Nah 41 sudah keluar 41% ya ngisi. Nah, ya jadi nek beli barang di AB itu malah dituntut untuk berimajinasi, mengembangkan. Nah, apa yang namanya DIY ya, do it yourself kayak saya ini terus berusaha mengembangkan karena yo anak-anak kan saya tak istilahnya anak-anak itu ya perlu belajar untuk improve diri kan. Jadi seandainya ada masukan gimana masukan teman-teman, masukan dari anak-anak sendiri, Pak dibuat gini gimana. Nah itu malah justru saya seneng. Jadi nek beli alat di AB jangan pernah berpikir ini akan berhenti gitu. Pasti kalau masih bisa tak kembangkan sampai mentok. Contoh kayak preheater itu mulai versi 1, versi 2, versi 3 udah mentok wes di versi 3 saya udah capek untuk mikir-mikir lagi. Preheater itu sudah 3 versi mulai 2019 ya, udahlah selesai gitu. Nah, PSU ini kemarin yang dikeluarin tanpa analog jarum. Masukan Bapak Guru Mbah Widi di BMJ Jogja ya. Beliau trainer MacBook, trainer kursusan BMJ itu. Coba Kang diwai analogan. Nah, oke lah, saya kasih analogan tapi analogan cuma 1 ampere karena saya spesifikasinya kan ke handphone, bukan ke laptop. Tapi ini bisa dipakai laptop dengan pembacaan ampere yang digitalnya. Jadi selama ini kan saya banyak incasnya ke dunia handphone, maksudnya mengembangkan apa-apa yang dibutuhkan teknisi handphone ya. Kalau laptop saya nol, tidak paham. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau ngetes ini berapa ampere sih? Bener-bener 20 ampere kah? Bener-bener 20 ampere kah Mas Abi ini? Jangan-jangan bohong. Bentar saya cabut dulu. Saya pasang probe-nya dulu.
Jadi USB-nya ini bisa dikeluarin sampai 20 ampere lebih. Ini yang warna kuning ini hitam ya. Yang warna kuning kabelnya nggak hitam tapi. Nah terus Mas Sapi, nah itu gimana untuk saklar? Memang yang ini nggak ada saklar ya, beda dengan yang include satu box. Ya saklarnya jenengan modifikasi sendiri toh, bisa beli saklar yang sudah ada, beli colokan yang sudah ada saklarnya kan banyak toh. Beli saklar yang sudah ada colokan. Beli colokan yang sudah ada saklarnya. Nggak ada badan saya. Kayak gini ini kan ada toh yang model ada saklar ceklik kayak gitu loh. Atau jenengan tinggal modifikasi pakai kayak ginian, ya toh? Dimodifikasi kayak ginian nanti untuk saklarnya di sini nih, ceklik gitu, ya toh? Atau beli colokan yang atau tempatnya colokan itu sudah ada saklarnya kan bisa toh? Colokan yang di temboknya itu loh. Nah, atau itu dimodifikasi gini disambung diputus salah satu jalur, udah kan? Nah, sudah bisa jadi ini saklar toh. Wis iso teknisi, ojo bingung lah. Tak bantu. Nah, ini enggak ada colokan, ini enggak ada saklarnya, jadi langsung tak colok langsung nyala. Program namanya agak error. Nah, saya bilang tadi pada saat di on kan dia ada suara bunyi buzzer itu protect. Jadi harus dibuka, dirilis ini. Supaya di sini nanti keluar tegangan. Kita buka. Nah, nanti tegangan. Tegangan memang saya buat 3 sampai dengan 20 berapa iki ya. Ntar sampai dengan 20 lebih ya. Wis cukup lah untuk handphone 22. Ada yang bisa dapat 23 dan yang bisa dapat 22 lah. Saya nggak buat untuk 30 volt. Soalnya 30 volt nambahi banyak lagi fat nanti tambahan. Ini fatnya wis ada. Fatnya di dalam sini itu ada 15 biji fat. Kemudian sekitar 4 kalau nggak salah itu dioda ultrafastnya. Jadi nek pengen nambahi volt, nambahi lagi, ngotoni lagi ya. Saya pikir cukup lah sekian. Nek jenengan kepengin nyari yang 30 volt udah banyak di pabrikan. Pabrikan 30 volt, 5 ampere, 6 ampere itu banyak. Saya cuma buat di sini karena ngitung apa? Ngitung konsumsi yang saya pakai. Di pasaran yang ada banyak kan paling 30 ampere dengan 24 volt kan. Kalau 40 ampere kan paling cuman 5 volt, 12 volt, sedangkan yang dibutuhkan lebih dari 12 gitu. Saya ngambil yang banyak ada di pasaran 30 ampere, 20 ampere, 10 ampere. Nah, tak ambil yang 30 sekalian gitu loh. 30 ampere, 24 volt. Jadi yang banyak di pasaran 10, 20, 30 dengan 24 volt toh. Ya udah tak ambil yang paling tinggi 30 ampere, 24 voltnya. Ya. Lek 40 ampere itu ada, tapi voltnya cuma 5 atau 12 lah. Nanti nggak kuat kalau untuk ke laptop nggak kuat karena kurang. Ya. 3,1 sampai dengan 22, 23, 22 ya. Ini wis cukup dipakai untuk handphone, untuk laptop. Nah, Mas Abi kalau di bawah ini pakai apa? Pakai MBR, Mas. Di bawah ini mana bisa untuk nyalain handphone kan nggak bisa. Berarti kalau untuk nyalain handphone nggak bisa, nggak pakai ini kan? Pakai MBR kan untuk nyari shot toh. MBR juga udah tak buatin. Konsepnya hampir sama. Sebentar Pak, matikan aja lah. Agak tak geser, tempatnya nggak cukup. Konsepnya hampir sama antara MBR dan PSU. Ya, ini sama toh konsepnya. Ini juga kembar. Ya. Satu MBR, satu PSU. Oke? Nah, cara kerjanya yo sama Mas. Cara kerjanya juga sama. Saya buat gini. Ini tingginya sama loh ya. Ini tak ganjel toh. Ini harusnya tingginya sama gini. Jadi nanti SMPS bisa jangan taruh di atasnya sini, tapi harus ada space ya, karena MBR ini ada high speed fan seperti UPS. Tahu kan prinsip kerjanya UPS? Ya. Ada high speed fan di sini saya pasang satu. Begitu ada komponen di dalam ultrafast panas, ini akan secara otomatis berputar mendinginkan komponen itu. Tapi untuk sirkulasi udaranya tetap ada, ini satu kipas tetap ada.
Satu kipas ini secara fungsionalnya dia akan muter terus. Kalau udah dapat tegangan on, dia akan muter. Satu kipas ini high speednya ini seperti yang dipasang di UPS komputer itu loh. Begitu ada komponen yang hangat atau panas, dia akan muter. Dan rangkaian untuk sensor ini bisa jenengan kombinasi dengan kipas angin. Contoh ruangan itu panas, misalkan tiba-tiba panas nih. Nah, nanti output yang masuk ke kipas jenengan masukkan ke relay. Begitu relaynya kerja, tegangan 220-nya untuk kipas lewatkan relay. Nanti relaynya ceklik bunyi, kipasnya sampean otomatis nyala. Berarti ruangan sampean otomatis putar, kipasnya nyala. Ruangan otomatis jadi agak sejuk lagi. Kenapa? Karena kipasnya nyala. Jadi rangkaian modul yang saya pasang di sini bisa jenengan kombinasi untuk nyalain alat-alat listrik yang lain, yang berhubungan dengan sensor ya, berhubungan dengan suhu maksudnya. Suhu ruangan tuh bisa. Nah, jadi prinsipnya cara kerjanya mirip sama, hanya saja kalau ini tak kasih 20 ampere. MBR ini saya kasih untuk analognya 20 ampere. Cukup 20 ampere. Jadi kalau misalkan di sini 20 ampere, di sini berarti 40 ampere. Makanya saya bilang tadi, analog dengan digital itu digital uenteng mas. Analog ini kan lilitan, ada kumparan di dalam sini. Jadi terbaca di sini 10, berarti di sini 20. 2 kali lipat. Terbaca di sini 25, di sini terbaca 50. Nah, ini pun juga tak buat sesimpel mungkin dengan catur daya yang sama. Maksudnya gimana mas? Maksudnya gini. Satu buah SMPS yang terpasang di sini kan outputnya itu ada 3 tuh, 3 plus 3 min kan. Di sini ada 6 output yang terparalel, 3 plus 3 min. Nah, output ini masukkan di sini juga. Nah, masukkan di sini juga bang, masukkan di sini juga mas. Jadi di sini nanti ya dapat tegangan plus 24, di sini juga dapat tegangan 24, yang belakang itu sama. Wes jenengan tinggal paralel aja. Nah, opsionalnya kenapa tak buatin seperti ini juga, salah satu alasannya karena gini loh. Yang selama ini tak keluarin itu kan ada yang order 1 PSU 1 SMPS, itu budgetnya ya lumayan. Nah, terus kalau MBR ini juga tak buatin 1 SMPS, jenengan harus beli 2 SMPS toh. 2 SMPS itu sekitar 800.000. Ya, 2 SMPS. Nah, kebetulan saya dapat link SMPS yang saya gunakan ini agak miring mas, 255 dengan 30 ampere. Nah, jenengan kepingin minta linknya nanti saya kasih. Di grup sudah ada linknya tak berikan. Jakarta itu juga ada. Jadi SMPS 1 bisa dipakai untuk 2 buah box, 2 buah item ini lebih hemat. Terus dari sisi pemasaran saya lebih terjangkau, istilahnya jenengan lebih terjangkau beli gini. Cuman nyambung kabel gitu tok aja kok. Cuman nyambung kabel gini aja kok. Hanya saja tutorial kalau misalkan ini SMPS ada satu tempat baut yang disambung sama body. Nah, itu dipotong mas ya, dipotong. Tutorialnya sudah ada di grup. Jadi ada satu baut yang disambung sama body. Nek jenengan AVO jalur grounding di sini sama ini body itu harus diputus dulu karena ini. Nek jenengan nggak pakai sandal, megang ini ngeground nanti badan, sengkring gitu loh. Rasanya di badan. Makanya tutorial gimana supaya SMPS ini nggak ngeground itu sudah tak kasih juga di grup. Buka, lalu copot dulu, ingat isolatornya jangan sampai lupa dipasang kembali. Nah, lalu satu baut itu yang ada jalurnya dipotong aja. Sehingga apa? Nanti jenengan AVO jumlah sekian banyak ini nggak ada yang terhubung dengan body, terutama yang ground. Groundnya ini nggak terhubung sama ini aman. Nek masih terhubung harus pakai sandal loh ya. Harus pakai sandal. Kalau grounding rumah kita nggak bagus harus pakai sandal. Ya paling aman ya dimodif. Modifnya juga nggak sulit kok. Ya. Oke, 1 SMPS bisa mensuplai 2 buah alat, wis lumayan hemat. Harganya pun juga sekarang saya dapetin 255 lah, antar 255 275, 30 ampere 24 volt. Jadi bisa pakai PSU-nya, bisa pakai MBR-nya, dan nggak mungkin jenengan 2 tangan megang PSU, megang MBR. Pasti kan salah satu yang digunakan. Gitu? Salah satu yang digunakan. Mas Abi, aku punya duit beli MBR dulu ya wis monggo. Aku punya duit beli PSU dulu monggo. Nanti kalau saya punya uang saya mau beli PSU-nya lah. Nah, nyicil lah ngono loh, nyicil.
Kalau beli yang include jadi satu dalam box itu agak gede bokeh itu seperti orderannya Mas Adam ya, Mas Adam. Ini orderannya Mas Adam di Ngunut Tulungagung. Ini agak gede boxnya. Ini agak gede bokeh. Nah ini dalam sudah ada SMPS. SMPS sudah menyatu. Jadi tinggal colok listrik aja di belakang ini. Ya, makanya opsional. Jangan nabung mau kepingin yang model seperti ini udah include jadi satu atau model yang pisah. Kalau jadi satu kayak gini, engko sampean misalnya butuh MBR harus apa ya, bolongi lagi dari sini, bolongi kasih kabel keluar buat apa namanya catu dayanya MBR gitu. Ya bisa sih diakali nanti di sini dibuatin colokan output keluar 24 volt nanti tersambung ke sini, bisa aja, semua dimodifikasi bisa kok. Mas tapi aku udah terlanjur beli yang PSU-nya yang SMPS di dalam box, terus aku kepengen MBR nanti diambilkan dari PSU bisa? Ya bisa. Tinggal paralel aja. Output dari 24 voltnya sini dikeluarin, masukkan kemana? Masukkan ke sini. Itu, penak. Lek jenengan, ya bukan aku promo atau iklan. Memang aku buat supaya jenengan itu bisa berkreasi. Tak tahu warik imajinasinya teman-teman itu nggak selalu mengandalkan produk dari luar. Ya kapan kita bisa membangun negeri kita sendiri kalau kita selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar gitu loh. Bukan berarti barang-barang dari Indonesia itu jelek, bukan, tapi justru kalau maker yang responsibility-nya ada dalam sisi pengembangan, bertanggung jawab pada produksinya, itu insya Allah nggak akan mati dalam sesaat. Artinya produksinya tetap digunakan. Saya produksi mulai 2018 sampai sekarang, insya Allah. Selama saya masih sehat, anak-anak masih bisa tak bimbing, insya Allah ya tetap saya pandu. Ya, oke. Jadi di sini kembali satu SMPS bisa untuk 2. Ini juga ada mode denyut. Nah ini jenengan butuh tegangan di bawah 3 volt, pakai ini, pakai yang ini. Bukan untuk menyalakan, tapi apa? Untuk nyari short. Dan di sini MBR-nya denyut. Insya Allah belum ada yang model denyut. 1,5 voltnya sudah bisa keluar sampai 40, bisa sampai 50 ampere tergantung. 1,5 voltnya atau 0,8 biasanya teman-teman pakai ini itu untuk apa? Untuk nyari short di prosesor dengan 0, loh ya, 0, sekian itu sudah keluar ampere dan modenya denyut, bisa dengan mainkan ini. Ini jangan mainkan denyutnya. Nek pabrikan nggak ada yang denyut, hantamnya total. Saya khawatir, Mas Abi, HP ini konsletnya hilang tapi kok nggak nyala lah ya, terbakar jalurnya kok, ya toh? Terjadinya ampere itu karena ketemunya positif dan negatif di sebuah komponen. Nek komponennya sudah jebol ya, ampere nggak naik. Biarpun ini ampere bisa ngeluarin sampai 40, 50 ampere dengan 1 volt atau 1,5 volt. Begitu komponen sudah dihajar, ya nggak akan naik lagi ampere, aman. Dan ini auto. Semakin komponen itu bandel, maka semakin dihantam ampere naik. Atau jenengan bisa mainkan frekuensinya ini. Tombol yang potensio hijau ini jenengan mainkan. Maksudnya gimana? Potensio hijau ini jenengan mainkan, nanti pemukulannya tuh semakin sering. Kalau paling kecil gini misalnya dipukul teng gini kan, dipukul dan tegangannya kan fluktuatif tuh, naik turun. Dan jenengan jadikan seperti ini, tegangannya konstan nanti. Misalnya dihantam 2 volt, dia akan 2 volt terus. Kalau jenengan pakai gini, nanti 2 volt, 1,5, 0,5. Nah, ibaratnya bendungan itu dirusak pelan-pelan atau komponen itu dirusak pelan-pelan gitu loh, Mas. Dirusaknya pelan-pelan, ya memang butuh kesabaran, tapi daripada motherboard yang laptop kita perbaiki itu rusak, kita malah nyari-nyari pengganti motherboard atau nanti beralasan nggak bisa diperbaiki ke usernya, kasihan loh gitu loh, kasihan usernya. Berharap user itu percaya pada kita, percaya pada skill kita, percaya dengan alat-alat kita, tapi kita jadikan malpraktek. Nah kasihan gitu loh. Apalagi kalau coba kalau jenengan sendiri jadi usernya gimana kalau digitukan gitu. Nah makanya
mode denyut itu lebih safety dibanding jenengan hantam total, apalagi dengan volt tinggi. Beberapa orang udah minta, Mas tapi aku gak no MBR 19 volt 24 volt diopo toh Mas. Ingat perhitungan buat, kalau voltnya tinggi ampernya gak iso tinggi loh, ampernya gak bisa tinggi karena voltnya sudah tinggi. Nek voltnya rendah ampernya yang tinggi, berbanding lurus. 100 watt voltnya minta 5 20 ampere, 100 watt voltnya minta 20 cuma 5 ampere, ya kan? Nah terus nek rusak di jalur itu lebih beresiko mana, volt tinggi dengan volt rendah? Lek teknisi yang paham mendingan pakai volt rendah ampernya yang tinggi, aman, daripada jenengan pakai volt tinggi ampere tinggi lagi. Makanya sekarang dari rekomendasi guru BMJ, guru Mbah Widi Bobo Guru itu 0 sampai 5 volt udah cukup untuk ngerjain laptop. Biarpun jalur 19, di 19 itu pasti ada inverter toh, pembagi tegangan. Ya jenengan tinggal sekile aja lah di up. Harus bisa baca skemanya. Oh, laptop ini, inverter ini nurunkan tegangan sekian volt, mungkin jalur 5, jalur 3. Nah, kan bisa. Bisa. Pokoknya skillnya aja lah yang di-up-kan. Tapi kita meminimalisir resiko dengan apa? Pakailah yang volt rendah. Mas apa ya? Mas Rofius dari Kediri itu cuma pakai 0 sampai 4 volt untuk garap laptop kok. Nggak pakai ampere tinggi, nggak pakai volt tinggi kok. Ya. Oke, konsepnya seperti itu tadi Mas. Konsepnya antara MBR dan PSU ini mirip, tapi ini ada denyut. Ini ada denyut, ini tidak ada denyut. Ini 0 sampai 5 dengan up to 40 bisa 50 ampere. Ini saya batasi 20, 25 lah, udah maksimal. Mesak nih, kok jalur brodol Mas. Ya. Oke. Kita beralih ke PSU kembali, beralih ke PSU. Nanti saya teskan apa namanya? Benerkah bisa keluar sampai sekian ampere gitu. Ya. Di bawah sini ada kawat nikel ini, di bawah sini ada kawat nikel ini. Ini kawat nikel ini sepanjangan 40 cm. Cuman harusnya lebih yang dipakai untuk tester. Harusnya 60 atau 80 cm. Kenapa? Karena tak keluarin 20 ampere, kawat ini sudah merah, nggak kuat. Takut putus saya kawatnya. Oke, saya nyalakan lagi. Tekan untuk buang protek. 3 volt ya. 3 volt ini saya pasang di sini. Saya taruh di sini satu ya. Di sini satu. Ini saya pasang di sini satu. Nah, ini proteksinya berapa ampere? Karena ini saya buat kecil, proteksinya setengah ampere. Gitu? Nah, ini yang baca yang atas ya Mas, yang baca yang atas nih. Gitu? Tak sentuhkan di sini, dia merotek. Biar kelihatan di sini ya. Nih, dia merotek. Meroteknya berapa ampere? Kecil toh, setengah ampere kan? Setengah ampere protek. Kalau misalkan ini saya naikkan, kita bicara yang ini dulu ya, nanti yang ini belakangan. Ya, kita bicara yang ini dulu. Nah, kalau ini misalkan voltasenya tetap Mas 3,1. Tapi ini saya buka bendungannya, misalkan saya kasih kalibrasinya di 3. Ya, di 3. Ini nanti bukan setengah ampere merotek, tapi lebih dari setengah ampere dia merotek. Coba jangan lihat 4 ampere ya. 5 ampere, 6 ampere. Semakin tak deketin ke sini, sebatas dia merotek. Berarti meroteknya di mana? Di 6 ampere. Kalau sebelah sini tadi dia belum merotek nih. 4 ampere belum merotek. 6 ampere belum merotek. Coba tak naikkan dikit. 8 ampere belum merotek, 7 ampere. Nah, berarti 8 ampere. 9 ampere dia udah merotek. Padahal tegangannya berapa? Tetap 3,1. Tetap 3,1 dia merotek di 9 ampere. Ini kalau saya naikkan full lagi, lebih dari 9 ampere dia baru protek. Berapa itu? 6 ampere, 7 ampere, 9 ampere. Merah loh Mas, merah loh ini. Kawat nikel ini merah loh ini. 10 ampere loh. 10 ampere loh belum protek. Aduh, panas. Panas. Makanya ini bisa jenengan mainkan proteknya. SOP ini harus paham, memainkan ini harus paham. Jangan selalu dikasih gede dulu, pakailah selalu dari yang kecil ya.
ya. Saya turunkan di 6,8 di setengah ampere protek gitu. Nah, protek kan. Saya kasih di full kalibrasinya, saya kasih di hampir 4 volt, 7 ampere, 8 ampere, 10 ampere loh. Kawat nikel ini merah mas, kawat nikel ini selebar itu merah, 11 ampere loh. Berapapun nilai sing jenengan keluarkan, jenengan mainkan ini. Contoh nggih garap vapor misalkan. Vapor itu kan 8, piro ya? 8,3 atau piro ya? Mas Dwi Laksono itu master vapor di Gresik itu tak salah sekitar 8 voltan ya mas ya. Kalau monitor lo ya. Aku nggak ngelihat layar HP. 8,3 ya. 8,3, 8,4. Ini kalau nggak tak buka ya protek panggan. Loh, ya toh? Tetap protek mas. Setengah ampere protek. 1 ampere protek ya. Nah kalau misalkan tak buka di 3, saya buka di 3 kayak gini, ini agak tak geser lah soalnya aku mesti gede ampere. Saya buka di 3 masih protek, jadi kurang ke sini, kurang tak geser. 4 ampere, 9 ampere loh ya, voltnya tetap ya, voltnya tetap protek, kurang geser. 7 ampere, protek, kurang geser. Harus semakin tak lebarin, soalnya keprotek sudah. Kita mau ngebaca berapa sih proteksinya kan? Saya geser yang satu probe ya. 4 ampere, 5 ampere, 6 ampere, 8 ampere. 8 ampere protek. 8 volt, 8 ampere protek. Berarti kalau gitu kita naikkan full. Coba saya naikkan full ya, 8 volt ya. Saya naikkan full, dia bisa keluar berapa ampere? 5, 6, saya deket-deketin, 7, 11 ampere belum protek. 14 ampere, wow, belum protek 14 ampere. Jangan bisa lihat di sini tak deketin. Panas mas. Panas probe-nya. Jepit buaya ini panas. Oke. Sini ya. Ini deket ya. Kelihatan enggak ya? Ini kelihatan ya. Oke, 8,4 volt. 8,4 volt. Jangan bisa lihat ini. Kawat nikel ini bisa merah. Wes, berapa tadi? 11 ampere ya. 12 ampere padahal 8 volt. Ya. Belum kalau saya naikkan 19. Kalau saya naikkan 19, ngeri. Ngeri, bener-bener ngeri. Saya naikkan 19 volt. Lalu untuk ngecek konsumsi ampernya ini saya naikkan ya. Ini kalau 19, ya tetap protek mas. Loh, ya toh? Tetap protek ya. Tetap protek kan? 1 ampere. Ini tak geser full ke sini ya mas. Soalnya takut aku 19 ampere 20 volt, berapa? 19 volt 20 ampere tuh ngeri kalau gede. 3,19 dengan 3,9 dengan 19 volt. Ini tak fullkan loh. Wih, 11 ampere. Wih, jangan lihat. Teman-teman lihat ini sepanjang hampir 30 cm ya. Kawat nikel ini merah loh. 12 ampere, wow. Wih. Wush, merah loh ini. Ngeri. Wih, 18 ampere. Bisa lebih dari 20 ampere, tapi saya butuh kawat nikel ini yang lebih panjang. Mulai tak paksakan putus kawatnya langsung. Segini, kawat nikelin segini, itu sudah keluar 18 ampere. Harusnya untuk tester harus tak panjangin. Kawatnya harus tak panjangin supaya bisa keluar lebih dari itu. Masih kurang panjang, tapi ini bisa keluar dari 20 ampere bisa. Ngeri. Yang tidak kuat, yang putus itu kawatnya. Semakin tak deketin, kawatnya semakin membara putus.
Oh, 20 ampere ya. Itu tadi 20, sekian ampere. 21, ngeri. Ini ekstrim, saya bilang. Ekstrim, harus hati-hati cara menggunakan. Ojo sampai jenengan salah membuka proteksi. Ya, jangan sampai salah membuka proteksi. Setelah digunakan, selalu yang paling utama adalah proteksi ini dikecilin. Proteksi jenengan kecilin, ini bermainnya juga dikecil. Masalahnya apa? Lek sampai lali mas, jenengan lupa. Ini ya saya yakin teknisi kalau mau pakai pasti ngelihat volt ampere ini toh. Jangan lupa misalnya kasih 5 volt atau 5 volt lebih, lalu ini jenengan buka. Tinggi HP sing short. Shotnya pasti langsung dihantam. Saran saya untuk nyari shot jangan pakai PSU yang kayak gini konstan, pakailah MBR. Ya tapi monggo kerson jenengan, saya sih nggak memaksa. Tapi nek kalau misalkan mau pakai MBR itu lebih safety. Sama sebetulnya tegangannya ini sama dengan versi yang low budget yang harga 450, 500 itu sama. Hanya ini kan casingnya satu bagus. Terus ini versi 2023. Bukan versi 2022, ini versi 2023 yang kemasannya di casing akrilik dan ada fasilitas apa? Fasilitas untuk cooling down. Cooling down-nya itu ekstra. Ya. Nah, sekarang ke sini. Saya lanjutin ke sini. Di sini ada volt ampere analog. Nah, volt ampere analog ini bisa ngebaca yang kecil. Contoh, misalkan itu tadi. Kalau konsumsinya kecil, jenengan bisa ngebaca lewat ini. Jadi ada dua fungsi ini, dual mode, dual monitor. Oke? Dual mode, dual monitor, cuma tidak ada denyut. Kalau untuk MBR ada denyut. Nanti jenengan bisa lihat di sini nih. Di ampernya ini gerak-gerak gini dia. Pemukulan ke komponen yang short itu kalau pakai MBR yang ada display analognya ini dia akan kelihatan ampere. Set itu dia akan kelihatan. Ampernya akan termonitor. Oke. Instalasinya cukup mudah, nggak sulit. Cuman ini tinggal copot aja. Terus nanti dipindah ke MBR. Lebih simple karena lebih murah dari sisi budget. Pokoknya teknisi pasti paham lah, cuman nyambung gini dong. Ora sulit. Tidak ada istilahnya yang sulit. Tetap saya pandu, tetap saya monitoring. Pokoknya aku sehat. Tegangannya sama 24 volt. Nah, saya kan nggak merubah ini. Di sini kan ada pengaturan trimpot toh, di apa namanya di SMPS itu kan ada pengaturan trimpotnya kan ada tuh. Saya nggak merubah, tetap tegangannya 24 volt. Jadi simple mas. Ini bagi yang pengen nabung beli alat sedikit demi sedikit, yo pakai ini. Ini juga ada USB-nya untuk ngecas. Terus jenengan juga bisa pakai USB-nya itu untuk ngedenyut jalur charger. Contoh misalkan ada HP ya, HP yang dirasa short di baut bawah nih. Kan ada pasti ada fleksibel dari bawah ke atas itu kan ada atau fleksibel penyambung. Biasanya kan baut bawah dan baut atas tersambung dengan fleksibel. Kalau mencurigai baut bawahnya bermasalah, fleksibelnya yang ke atas cabut dulu mas. Cabut dulu fleksibelnya, kok HP ini dicolok lewat jalur charger, ya toh, dimodekan denyut. Nanti kalau misalkan ada ampere naik, berarti ada komponen yang short di situ. Tinggal mainkan denyutnya aja ini. Ya toh? Tinggal dengan mainkan denyutnya, udah. Mau dikasih volt berapa? Misalnya volt kecil ya bisa. Sebentar. Kalau dulu ya. Nah ini nggak ada baserai, nggak ada proteksi. Jadi
Definisinya kan ini MBR, bukan PSU. MBR ngapain kasih protek? PSU kasih protek, kalau MBR nggak kasih protek. Ini juga sama, ada saklar pemindah atas bawahnya. Kalau dia ke sini berarti yang dibaca yang di atas. Dan ini MBR auto ampere ini 0, loh ya. Jangan lihat di sini 0,05 volt udah bisa keluar ampere kalau saya shortkan. Ya, 0, coba jenengan cari MBR yang 0 volt bisa keluar ampere. Udah bisa keluar ampere ya. 3, sekian 0 volt padahal. 0 volt udah bisa keluar ampere. Bisa sampai 5 ampere loh 0 volt. Kalau di tegangan rendah dia masih ngedorong. Ini auto ampere ngedorong, tegangan ini ngedorong sedikit. Jadi 0 volt itu nanti kalau di-shortkan dia bisa 0,1, naik malahan. Ya kan? Dia agak naik kan 0,1, 0,2. Mana ada MBR yang kalau di-shortkan tegangannya naik? Rata-rata MBR itu kan sama dengan book regulator atau step down kan. Jadi begitu di-shortkan kan pasti turun. Tapi kalau di AB dengan tegangan rendah cuma 0 volt dia malah ngedorong naik. Ampernya juga naik. Ya toh? Dari 0 volt jadi 0,2 naiknya. 0,2 volt naik. Nah, kalau misalkan contoh ini saya naikkan lah di 0,5 ya. 0,5 volt 0,45. Lah kalau di mode konstan nanti seperti ini, dia nggak akan gerak-gerak tegangannya. Banyak yang masih bingung, Mas tapi kok MBR melayu-melayu voltasenya kok naik turun? Ya memang di mode denyut loh Mas. Kalau dengan mode konstan ya nggak naik, nggak muter-muter, tegangannya tetap segini. Tapi ini hantam total seperti MBR pabrikan. Seperti MBR pabrikan. Kalau gini hantam denyut. Begitu dihantam denyut, tegangannya akan naik turun. Ya kayak gini tegangannya. Ini kan sudah gerak toh Mas tegangannya. Dan nggak bisa melebihi dari settingan yang kita atur. Saya kita tadi atur di 4, berapa 5 atau 4,8 atau mendekati 5, dia nggak akan bisa gerak. Dan ini di-shortkan pasti turun Mas. Atau dia ngikutin yang ini. 0,45 atau 0,48 ya. Kalau saya shortkan berapa ampere yang keluar? 13 ampere. Ya, 13 ampere dengan 0,8. 0,4 ya. Sorry, bukan 0,8, 0,4 Mas ya. 0,45 kok. Kok 0,8? Kok gedimen 0,8? Masih 0,4 ini, 0,45 atau 0,5 volt ya. Itu sudah keluar 13 ampere. Contoh misalkan jenengan mau nembak prosesor di 0,8 ya, jadikan konstan dulu. Ya kan? Setelah dijadikan konstan seperti ini, lalu jadikan tegangannya 0,8 atau 0,7 lah untuk cari safety-nya, 0,79, 0,6. Baru setelah ini nembak prosesor, jadikan denyut, nginjek prosesor jadikan denyut, tegangannya 0,76, 0,79. Lalu kita shortkan di sini, saya shortkan langsung plus dan min ya. Sajane nggak boleh Mas shortkan gini tuh, harus ada beban sebetulnya. Tapi ini hanya untuk ngetes berapa sih ampere yang keluar gitu loh. Ya, kayak gini 0,79. Berapa ampere nih? 15 ampere. Ya. 16 ampere. Masih 0,7. 0,8. 1 volt. Kita nembak 1 volt. .99. Setelah ketahuan kayak gini, jadikan denyut lagi. Ya. Setelah jadikan denyut, kita coba lagi. Berapa sih ampere yang keluar? 20 ampere. 1 voltnya udah 20 ampere. Nah, 1 volt ini 20 ampere. Itu bisa kita baca di sini. Cuman jadi setengah kalau di volt ampere yang analog. Ya. Di ampere digital terlihat 20 ampere. Nah, ada suara kenceng, ini lampu nyala. Ini lampu nyala itu apa toh? Lampu nyala itu karena kipas high speed fan-nya kerja. Seperti yang saya bilang tadi, UPS cooling down. Ada komponen dioda ultrafast transistor yang anget karena di-shortkan langsung keluar 20 ampere. Makanya di sini muter nih kipasnya. Nih lihat. Gitu.
muter tuh. Awalnya nggak muter dia. Dia akan mendinginkan komponen yang panas tadi supaya stabil lagi. Ini yang selalu muter, kipas ini selalu muter. Kipas yang besar. Nah, kipas yang kecil itu dia akan dingin kalau komponen yang panas tadi terbaca di aluminium heatsinknya udah turun, tegangan panasnya udah turun. Maka dia akan berhenti berputar, lalu ini lama-kelamaan redup. Ini akan redup gitu. Nah, biarpun kondisi seperti ini, kondisi dia masih berputar, ya tetap bisa digunakan, enggak apa-apa. Jangan nunggu dingin dulu Mas Abi baru dipakai lagi, enggak usah. Ya tetap didinginkan kok sama dua buah kipas ini. Jadi sudah ada extra high speed fan itu mendinginkan komponen yang panas. Di samping ada kipas yang selalu nyala. Nah, jangan lihat ini, sebentar lagi dia akan berhenti berputar. Suaranya udah mulai turun. Ya. Sebentar lagi dia akan berhenti itu. Nah, ya toh, udah mulai kelihatan kisi baling-balingnya. Nah, ya toh. Nah, jadi adem Mas, ruangannya pasti dingin sudah. Loh, ya toh, udah berhenti toh. Nah, berhentinya kipas itu ditunjukkan juga dengan semakin meredupnya indikator di sini. Nah, ini kan semakin meredup nih Mas. Ini kan semakin meredup. Untuk denyutnya ya tetap. Denyutnya di sebelah sini nih. Nah, ini denyut. Makanya tegangannya di sini naik turun, kadang 09, 08. Nah, itu. Ini semakin redup nih. Nah, itu sudah nggak kelihatan nyala toh. Hanya bias saja dari lampu komponen di dalam tuh. Nah, kalau tak shotkan lagi, nanti pasti sebentar lagi dia nyala lagi, panas lagi. Saya ngetesnya cuma sampai 1,5 ya. Di atas 1,5 itu nggak boleh. Dites langsung tuh nggak boleh, harus ada beban karena ampernya tinggi loh Mas. Ini tadi 0,9, saya tes sampai 1,5 volt aja. 1,8 lah, habis 1,8 nggak apa-apa. 1,75, 1,78. Oke. Nah, setelah seperti ini ketemu 1,78, barulah dijadikan denyut. Untuk apa? Fungsinya MBR kok, untuk didenyutkan kok. Ya kan? 1,72, 1,78, dia naik turun. Karena memang supaya lebih aman di komponen. Hantamannya nggak total, nggak frontal. Ya, 1,7. Saya coba shotkan sebentar. (37 ampere). Terbaca di situ barusan 37 ampere. Semakin ini panjang, semakin kabel ini panjang berarti ya semakin agak turun ampernya. Terus jangan pernah ganti kabel ini dengan lebih kecil ya, panas Mas. Ini saya pakai NJAF 1,5 mili. Serabut 1,5 mili. Nek jenengan kepengen lebih bagus lagi ampere, belilah kabel AWG. Tapi ya larang persentine. Kabel AWG itu kabel yang dipakai untuk ngelas itu loh. Sebagian untuk ngelas itu bagus itu. Ampere muatannya utuh gitu. Ya. 1,7 tak shotkan gini. 38. Nah, kipasnya nyala tuh. Yang bisa lihat tuh. Ada beban. Nah, itu sudah nyala tuh. Saya buat sensitif banget ini. Begitu ada perubahan suhu di komponen, dia langsung nyala. Itu, lampu hijaunya langsung kenceng puter. Karena 30 ampere lebih sudah. Di udah ultrafastnya ya kroso anget, mulai dia anget. Nah, terus kalau misalkan Mas Abi, tadi di sini 37, sekian ya, 37 masih bisa terbaca di sini enggak? Insya Allah masih bisa karena ini sampai 20 ampere ya. Ini sampai 20 ampere. Coba apakah masih bisa kebaca? Maksudnya kebaca di ini kan batasannya 20 ampere. Ya. Saya coba shotkan. Nanti kelihatan enggak di situ? Sorry, belum tak pindah. Ini harus saya pindah dulu ke saklar, ke bawah. Nah, saya pindah baru ini yang kerja toh, lampu indikator yang bawah bukan yang atas. Ya, lalu coba. Ini tetap di mode denyut ya. Nah, seperti ini loh MBR tuh. Nah, jangan lihat. Nah, gitu loh. Loh. Panas Mas wiswi. Oke,
Biar kelihatan ya, biar kelihatan. Jadi yang ngebaca nanti jadi ini ampere. Saya bilang tadi ini setengah loh, setengah ampere jadi ampere yang digital. Oke. Saya coba 37 ampere tadi. Panas Mas, panas. Makanya tak lepas ini. Ya. Nanti kelihatan pemukulan komponennya tuh seperti itu. Loh. Ya toh? Nah, sekitar 17 lebih, 17-an lah. Wow, panas. 17 amperan terbaca di sini, di analog jarum loh ya. Kalau saya mainkan ke sini, gitu, saya mainkan ke sini, nanti yang dibaca yang atas. Nah, yang dibaca yang atas tuh, panas masih alon-alon. Ya toh, 36 ampere. Wow, panas. 36 ampere. Dan ini masih mompa, nggak apa-apa. Maksudnya kipasnya masih nyala tuh, lampu kuningnya kan masih nyala. Lampu kuning itu istilahnya warning lah, warning kalau ada komponen yang mulai panas, anget. Nah, seorang teknisi nggak mungkin ngetesnya seperti saya kayak gini. Ngetesnya kan dipakai untuk kerja. Saya kayak gini kan ngetesnya ekstrim ini namanya. Ekstrim, nggak boleh seharusnya plus dan min di-shotkan lama gini kan nggak boleh. Coba aja jenengan berani nggak aki 12 volt shotkan plus dan min, pasti ada percikan gede kan, tas gitu kan. Gitu. Nah ini kalau saya cuma mainkan pasti ada percikan, tapi saya harus tekan supaya itu terhubung rapet, supaya nggak ada percikan. Oke, jadi fungsinya mirip dengan PSU, tapi voltnya cuma 0 sampai 5. Lek nyari di bawah 3 volt pakai ini. Yang bisa 3 volt itu cuman ini dengan produk 2022 yang casingnya bukan akrilik. Yo, konsepnya sama, SMPS di luaran, enggak di dalam box seperti ini. Ya. Ampernya gimana? Enggak ada pengaturan ampere. Ini enggak ada pengaturan ampere. Ampere sudah langsung auto. Ya. Saya kecilin di 1 volt. Tetap saya buat denyut. Nanti kelihatan berapa ampere yang keluar. Lihat 18 ampere kan? 19 ampere 1 volt. Kalau saya mainkan analognya, ya toh? Loh, sekitar 9 amperan kan? Nah, ya toh? Kalau MBR yang tidak ada denyut, jarang orang berani nyentuhkan gini lama. Lama-lama panas, jebol mas. Cobaan lah nggak percaya MBR sampean. Sentuhkan gini lama, pasti jebol karena nggak ada nafas. Ibaratnya tertekan terus, pressure terus. Kalau ini ada nafas dia, gini ada nafas. Dan ini dioda ultrafastnya udah didinginkan dengan apa? Dengan fan auto tadi. Nah ya toh. Panas tanganku. Hai. Dan jangan lupa kalau misalnya habis digunakan, bisa dijepitkan kemana gitu ya, jangan sampai gantung. Saya khawatir gantung nggak sengaja toh. Nggak sengaja bersentuhan itu seperti kawat las nanti, apa? Probe las itu saling tarik menarik. Lalu defaultnya itu ditaruh di atas ya mas, jangan ke bawah sini, biar nggak lupa jenengan mainkan di atas saja. Nah defaultnya di sini aja, defaultnya pembacaan di ini aja, jangan pembacaan di analog ampere yang analog karena takut patah. Nah jenengan nggak sengaja jarumnya ini kenceng bisa patah. Nah ini sama dengan yang saya bilang tadi, auto ampere 2022 sing pakai box biasa. Ini masih tetap bunyi, kenapa Mas Abi? Loh iya, komponen di situ belum dingin. Komponen di dalam itu masih anget, masih panas. Karena tidak langsung serta-merta toh aluminium pendingin itu dingin. Tidak masalah. Jadi ini kipas tetap masih nyala, beberapa saat nanti dia akan turun. Karena settingannya tak buat sensitif banget soalnya. Settingannya tak buat sensitif, jadi begitu ada panas berlebih sedikit aja di dioda ultrafase dia langsung
merotek ngasih pendinginan, cooling down. Kalau mau yang budget di bawahnya ini ada itu yang model seperti ini. SMP-nya di luaran, Mas, yang model seperti ini. Ya, SMP-nya di luaran juga. Yang di sini untuk monitoring tegangan SMP-S 24 volt. Yang di sini untuk monitoring output MBRE. Sama ada USB-nya juga, cuman ini nggak ada analog ampere-nya, nggak ada analog ampere. Kemudian sama USB ada, pengaturan ampere dan volt. Hanya saja SMP-nya sama taruh di atasnya atau di bawah. SMP ini loh. SMP yang itu jangan taruh di bawahnya gini, terus tinggal nyambung. Saklar di mana? Saklar di sini tetap sama. Nah, saklar di sini. Begitu jenengan colok listrik ini ya. Ini nyolok listrik. Yang ini kabel nyolok listrik. Ini jenengan on kan tik gini, ya, on ya. Di sini bukan tegangan input tapi output ya. Output tegangan di sini masuk ke mana? Masuk ke SMPS itu. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Lah output DC-nya masuk ke mana? Output DC-nya masuk ke sini. 24 voltnya masuk ke sini. Gampang simple toh. Jadi kayak gini, enggak cabut dulu. Nah, kabel yang ini tadi, kabel yang ini itu tersambungnya ke sini. Tersambungnya ke ini, pakai apa? Pakai kayak ginian, Mas. Pakai kayak gini lah. Ini tinggal colok. Celek gini toh. Nah, ini tersambung ke sini. Jadi, tetap ada saklarnya ini. Tetap jenengan mainkan cetik gini, fungsinya hanya untuk ngejalankan ini loh. SMPS ini jalan, tegangannya masuk ke sini. Lah, ini jadi on. Lah ini jenengan on kan cetik gini tapi ini nggak tersambung, yo nggak bakalan nyala. Ini bukan tegangan input, bukan colokan input tapi ini colokan output 220 volt. Hati-hati ya. 220 volt. Makanya instalasinya juga hanya sekali. Habis itu yo wis setiap hari digunakan, tinggal mainkan ini aja, saklar ini aja. Ya dah. Simple kok. Itu nggak ada yang sulit. Kalau untuk instalasinya tetap saya pandu. Tergantung budgetnya jenengan. Budgetnya jenengan mau yang berapa, tak siapin. Ya kalau sing tampilannya mewah yo mesti harganya yo beda. Apalagi pakai akrilik ya. Karena saya belum punya mesin akrilik sendiri. Jadi masih ngandalkan rekanan. Rekanan ini punya mesin akrilik, tak suruh motong, Mas tolong potongkan ini ukurannya sekian. Kalau ada teman-teman yang order box akrilik harus spesifik. Jangan hanya ngirim kotak tok, engko lubang-lubangnya piye. Kalau lubang bulat jenengan masih bisa pakai bor, tapi kalau lubang kotak gerindo terus nanti hasilnya nggak rapi. Karena di gerinda kan pasti ada selisihnya, itu pasti. Sedangkan akrilik kan harus presisi, Mas. Ini kan harus presisi banget. Ya kan, harus presisi kotak-kotaknya. Ada beberapa rekan-rekan yang kan mau order akrilik bisa kirim desain gambare, lubangnya berapa mili, hitungannya mili loh ya. Lebih spesifik ke mili. Kotak itu berapa mili panjang, lebarnya berapa. Nah, terus mau akrilik berapa, ketebalan berapa, 3 mili, 5 mili. Nah, terus mau digrafir atau enggak. Jadi prosesnya order akrilik itu enggak semudah yang dibayangkan. Tiba-tiba order kotaan ngono tok ya enggak. Oke, sudah malam ini, hampir jam 11 sebenarnya ada waktunya istirahat saya. Saya jarang sekali sampai malam kayak gini. Sering malam gini enggak sehat saya, terus terang pagi itu cuape. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.